ini uangnya peserta. Memang benar dan kami tidak mengotak-ngatik uangnya peserta. Justru kewajiban BPJS adalah mengembangkan uang itu sehingga ketika masuk pada usia pensiun, pada usia yang tidak produktif lagi, maka teman-teman bisa menggunakan untuk kebutuhannya pada masa tua tersebut. Tapi mungkin ada juga pertanyaan, Bu Menteri, jaminan kehilangan pekerjaan ya. belum teruji, belum dilaksanakan juga, tapi kemudian peraturannya juga sudah di-launching sehingga menimbulkan kekhawatiran. Gimana, Bu? Ya, jadi begini, Mas Budiman, JKP ini akan efektif pada Februari 2022 ini. Oke. Karena kepesertaannya 12 bulan, PP 37 itu terbit pada Februari 2021, 1 tahun berarti Februari 2002 bulan ini, maka JKP pada bulan ini sudah efektif. Okay. Nah, sementara Permenaker ini efektif 3 bulan yang akan datang, bulan Mei ya? Bulan Mei 2022 efektif. 3 bulan ini kami akan sosialisasikan kepada masyarakat. Oke. Bagaimana dengan kesiapan pemerintah dengan program baru ini? Yang pertama, pemerintah sudah memberikan dana awal untuk program JKP ini, 6 triliun dana awal yang sudah diserahkan oleh pemerintah kepada BPJS Ketenagakerjaan. Iur selama 8 bulan dari bulan Februari sampai November 2021 sudah dibayar oleh pemerintah 823 miliar dibayar pada Desember 2021 yang lalu. Kemudian kami juga, saya mau jelaskan apa manfaatnya program JKP ini. Ada 3 manfaat dari program JKP ini berupa cash benefit yang diberikan selama 6 bulan, 45% dari gajinya selama 3 bulan, 25% dari gajinya selama 3 bulan. Peserta juga berhak mendapatkan vocational training dan berhak mengakses pasar kerja. Vocational training kami sudah menyiapkan lembaga-lembaga pelatihan, baik lembaga pelatihan yang pemerintah maupun lembaga pelatihan swasta untuk bisa menjadi pelaksana program training bagi teman-teman yang mengalami PHK yang mendapatkan manfaat dari program JKP. Pasar kerja kami sudah meluncing Desember yang lalu, kami sudah meluncing Pasker ID. Desember sudah kami launching. Bu Menteri, ada juga pertanyaan, Bu. Ini kan jaminan kehilangan pekerjaan, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja, yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dianggap itu tidak konstitusional bersyarat selama 2 tahun dan tidak boleh ada kebijakan-kebijakan strategis oleh MK untuk turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, apakah JKP ini tidak bertentangan atau tetap sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, Bu Menteri? Ya, yang tidak boleh ada mengeluarkan peraturan baru setelah MK memutuskan konstitusional bersyarat. Nah, ini peraturan JKP keluarnya? Pemerintah terkait dengan ketenagakerjaan itu sudah selesai Februari 2021, termasuk PP nomor 37 tahun 2021 ini. Kemarin PP 36 tentang pengupahan. Ada 4 PP yang menjadi amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu PP nomor 34, PP nomor 35, PP nomor 36, PP nomor 37. Semua sudah diselesaikan oleh pemerintah sesuai dengan perintah undang-undang. Jadi Februari 2021 sudah kelar semua, termasuk peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang menjadi perintah peraturan pemerintah pun alhamdulillah sudah kami selesaikan. Jadi kami tidak mengeluarkan peraturan baru setelah pasca MK ya, konstitusi tersebut. Bu Menteri, pertanyaan saya yang terakhir, Bu, ini banyak kritikan dari Serikat Pekerja, termasuk Ketua DPR juga mengatakan momentumnya tidak tepat. Dan tadi juga Bu Menteri telah bertemu dengan pimpinan-pimpinan Serikat Pekerja. Apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja menanggapi kritik-kritik yang sangat keras dengan pemberlakuan JHT ini, Bu Menteri? Ya,
karena pemberlakuan Permenaker ini 3 bulan yang akan datang, maka kami mensosialisasikan Permenaker ini. Sebenarnya sebelum teman-teman mengatakan bahwa belum tersosialisasikan, sebenarnya kami sudah memiliki jadwal yang ketat untuk mensosialisasikan ini. Senin kemarin kami sosialisasi dengan kadis-kadis, dengan teman-teman BPJS di seluruh Indonesia. Terus setiap hari kami sosialisasikan itu. Jadi waktu 3 bulan ini waktu yang kami anggap cukup untuk mensosialisasikan ini. Sekarang begini Mas Budiman, 3 bulan ini waktu sosialisasi, selama 3 bulan ini masih berlaku Permenaker yang lama berarti. Permenaker baru ini akan berlaku pada Mei 2022 ini. Bu Menteri, pertanyaan saya lagi yang terakhir, kalau memang aksi-aksi penolakan ini makin keras, apakah kemudian tidak ada kemungkinan merevisi ini atau tetap prosesnya sosialisasi aja? Ya, saya rasa kami masih membutuhkan cukup banyak waktu lagi untuk mensosialisasikan ini. Saya kira dari teman-teman di Kemenaker yang melakukan sosialisasi ini, itu rata-rata setelah mendapatkan sosialisasi yang jelas, yang komprehensif, mereka memahami bahwa ini adalah niat baik pemerintah untuk memberikan jaminan pada hari tuanya dan mengembalikan sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004. Termasuk kesiapan Kemenaker menghadapi uji materi ke Mahkamah Agung ya Bu ya? Ya, kami menghormati, saya mendengar teman-teman sudah mereview ke Mahkamah Agung, itu adalah hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar. Ini bagian dari dinamika demokrasi. Kami menghormati upaya uji materi tersebut. Tapi tetap kami akan sosialisasi karena ini adalah kewajiban konstitusional kami untuk terus melaksanakan peraturan ini. Nah, tentu saja sampai kita lihat bagaimana putusan Mahkamah Agung. Baik, Bu Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah telah bergabung di Satu Meja The Forum. Terima kasih Bu bergabung di sini. Bagaimana kemudian reaksi dari kalangan buruh setelah mendengarkan penjelasan dari Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah setelah jeda berikut ini? Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, para pengunjuk rasa yang menentang usulan hibah $1,5 miliar Amerika Serikat untuk Nepal bentrok. Masih bersama saya Budiman Tanrejo di Satu Meja The Forum. Saya telah terhubung dengan sejumlah narasumber yang lain. Yang pertama adalah Dita Indahsari, staf khusus dari Menteri Tenaga Kerja. Kemudian ada anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, Melki Lakalena. Malam, Bang Melki. Kemudian ada Presiden KSBI, Eli Rosita Silaban. Dan anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PAN, Saleh Daulay, dan ada pengamat ekonomi Yanuar Rizky yang akan melanjutkan diskusi soal dana JHT untuk siapa. Sebelum kita mulai diskusi, kita coba tampilkan terlebih dahulu grafis yang ada yang dihimpun oleh tim Satu Meja soal Permenaker 19/2015. Ini adalah perbedaan yang dulu dan sekarang. Kalau yang dulu itu bisa dicairkan kepada peserta yang berhenti bekerja, dibayarkan tunai setelah masa tunggu 1 bulan. Kemudian di yang sekarang Permenaker 2/2022, dana JHT hanya bisa dicairkan saat peserta berusia 56 tahun, berlaku rata untuk peserta yang berhenti bekerja, mengundurkan diri dan PHK. Kemudian ada grafis lain, ini adalah landasan hukumnya Undang-Undang 40 2024 tentang SJSN. Pekerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Lalu kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja, pekerja yang di PHK berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan JKP. Oke, saya ke Bu Eli Rosita Silaban. Bu Eli, jadi perkembangan terakhir setelah ketemu tadi siang dengan Menteri Tenaga Kerja apa, Bu Eli? Iya, terima kasih Mas Budiman. Sebenarnya kita sama dengan serikat pekerja, serikat buruh lain, cuma kami
melakukannya lebih soft lah, misalnya kita lakukan strategi yang lain tanpa kami harus datang atau melakukan demonstrasi. Kita hormati teman-teman yang melakukan itu, tapi saya sendiri langsung telepon Ibu Menteri karena saya kira kami banyak yang kami bicarakan dan harus saya sampaikan langsung dan teman-teman federasi yang ada di bawah konfederasi yang berafiliasi ke kita, dan itu 10 federasi yang tadi pagi kami memang bertemu sama Ibu, lalu kita sampaikan keberatan-keberatan kita, kenapa ini harus muncul saat ini, lalu kita memang meminta kepada Ibu Menteri kalau tidak dicabut minimal direvisi gitu. Itu Pak, itu Mas. Jadi tuntutannya tetap minta dicabut atau direvisi. Yang direvisi apanya, Bu Eli? Ada beberapa pasal ya, sebenarnya gini ya, mungkin ini tidak akan diterima teman-teman serikat buruh secara gamblang, tapi tidak ada yang salah dengan permen ini karena memang undang-undang SJSN-nya kan masih ada gitu. Tidak ada yang salah, tapi kenapa demo yang lain-lain? Iya, karena sudah ada permen nomor 19 yang mengatakan bahwa itu bisa diambil ketika kita baru di PHK seperti itu, dan itu dinikmati. Kita tidak sadar misalnya bahwa ada yang kita langgar dari undang-undang itu. Ya tentu saja serikat buruh menikmati dong, karena memang kita juga butuh ketika kehilangan pekerjaan lalu ada uang kita. Yang memang dasarnya adalah jaminan hari tua itu ya diambil saat tua gitu. Tapi karena ada dibuka peluang di Permen nomor 19 ya kita kan menerima sah-sah saja. Tapi sekarang dibalikkan lagi itu dan akan mematikan Permen nomor 19, memang otomatis serikat buruh agak kaget gitu. Aduh, kenapa ini seperti ini? Dan kedua, Mas, mungkin benar yang dibilang Ibu Menteri sudah dibicarakan di tripartit, tapi pesan ini tidak sampai gitu. Makanya terjadi penolakan-penolakan. Dan menurut saya, mohon maaf Ibu Menteri, memang saya katakan bahwa sosialisasi itu seharusnya sebelum turun permennya gitu. Jadi kita bisa lebih memasukkan masukan-masukan atau ide, jangan ada sosialisasi setelah sekarang gitu. Bu Eli, jadi kalau menurut Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia ini problemnya hanya semata-mata sosialisasi atau substansinya yang jadi bermasalah? Iya, itu sebenarnya serangkaian ya Mas, misalnya sosialisasinya yang kurang, lalu itu kenapa terjadi momentumnya misalnya karena kita kan menghadapi pandemi dan banyak buruh, memang kita harus berikhtiar lah, mudah-mudahan setelah memang kalau benar-benar ini nanti dilakukan tidak dicabut, bisa nggak dijanjikan atau bisa nggak dibuat keputusan tidak akan ada PHK pasca tanggal 4 bulan 5 supaya tidak khawatir buru-buru gitu. Lalu memang karena kita sudah pernah memberikan Permen nomor 19 itu memberikan kesempatan untuk itu kita ambil ketika saya kehilangan pekerjaan gitu. Dan itu dituntut buruh. Iya, itu saja. Karena kekhawatiran memang itu adalah hanya untuk biaya bertahan saja gitu. Baik. Ya. Saya ke Bang Saleh Daulay dari PAN. Bang Saleh, jadi kalau saya baca pernyataannya Permenaker itu minta ditinjau ulang ya. Meskipun tadi Bu Menteri mengatakan ini sesuatu yang sudah dibicarakan di Komisi 9. Gimana Bung Saleh? Ya, kalau dibicarakan sih sebetulnya kan itu umum saja. Kalau kita baca yang kesimpulan rapat yang disampaikan oleh Bu Menteri itu, ya kesimpulan rapat itu adalah bagaimana pemerintah meninjau seluruh aturan yang berkenaan dengan kebijakan yang mensejahterakan para pekerja kita. Dan itu termasuk harmonisasi dan sinkronisasi aturan perundang-undangan. Nah, mungkin salah satu yang dianggap itu adalah termasuk ini. Tetapi secara khusus nggak ada itu kita bercerita bahwa ada JHT nanti hanya bisa diambil pada usia 56 tahun. Itu yang yang pertama yang membuat saya mengatakan bahwa ini sebetulnya tidak arif ya, kurang bijak ya ketika ada aturan seperti ini tiba-tiba muncul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara sosiologis ini Permenaker ini itu keluar pada saat yang menurut saya kurang tepat. Mengapa? Karena para pekerja kita ini baru-baru ini kan sebetulnya mengalami katakanlah hal-hal yang menurut mereka ditinggalkan. Misalnya ketika membahas Undang-Undang Ciptaker, ini kan ada juga banyak penolakan di sana-sini yang dilakukan oleh para buruh. Tetapi tetap saja undang-undangnya jalan dan sudah disahkan. Kemudian yang kedua, kemarin itu soal upah minimum. Itu juga ada perdebatan, kalangan buruh juga menolak, banyak yang protes. Lalu tetap saja aturan itu sudah disahkan. Kemudian di tengah situasi seperti itu muncul lagi yang JHT ini. Nah, JHT ini juga bagi mereka kok tiba-tiba muncul seperti ini. Nah, seakan-akan para pekerja kita ini
ditinggalkan dan mereka dianggap satu bagian yang ya sudah, ini pokoknya kalau sudah diatur begini harus ikut dan harus manut begitu. Dan menurut keterangan yang saya dapatkan, para pekerja ini atau serikat pekerja ini tidak dilibatkan dalam pembicaraan tripartit. Tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan. Nah, kalaupun misalnya ada yang dilibatkan, ini komponen yang mana ini yang membuat para pekerja ini juga saya kira merasa juga ini ditinggalkan karena memang tidak dilibatkan dalam prosesnya itu. Nah, di dalam kajian pembuatan undang-undang itu kan mesti harus mempertimbangkan minimal 3 hal: aspek landasan filosofis, aspek landasan yuridis, dan landasan sosiologisnya. Nah, saya melihat bahwa landasan sosiologisnya ini tidak tepat pas, dan kurang mendapatkan momentum. Nah, karena itulah maka ini perlu dikritisi, kemudian dikaji ulang, diperdalam lagi, dipertimbangkan, direview. Nanti kalau memang terbukti ini tidak tepat ataupun merugikan para pekerja, saya meminta ini ditinjau ulang. Ditinjau ulang. Oke, baik, Bung Saleh. Dan kalau perlu dicabut. Baik, Bung Melki. Jadi kalau posisi Melki di fraksi Partai Golkar soal Permenaker JHT ini gimana? Mendukung posisi itu atau gimana? Ya, kita kembalikan kepada yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Menteri ya, karena diskusi ini kan sebenarnya waktu zaman Pak Hanif jadi Menaker juga seperti begini pernah terjadi nih, Mas. Waktu itu kan juga ada upaya juga untuk meletakkan kembali JHT dan berbagai fungsi-fungsi yang lain pada proporsinya waktu itu kan, akhirnya karena penolakan besar semacam ini akhirnya juga berhenti ya, nggak jadi diteruskan. Nah, tapi pada periode sekarang ini yang selalu disampaikan kan adalah apakah para buruh itu ketika mengalami kehilangan pekerjaan, mengundurkan diri itu mereka mendapatkan bantalan nggak? Dan sebenarnya kan sudah disiapkan pas Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah jaminan kehilangan pekerjaan sudah disiapkan oleh pemerintah melalui BPJS Tenaga Kerja. Dan juga kalau kita lihat formulasi dari pembayaran dari 5 jenis ya, pas kalau kita katakan ada 5 jenis jaminan yang diberikan kepada pekerja ya, tambah satu lagi itu jaminan kehilangan pekerjaan. Sebenarnya juga kontribusi dari berbagai macam asuransi bagi teman-teman pekerja ini juga sebenarnya bukan juga dibebankan hanya kepada pekerja ya. Kalau kita lihat dari 5 jenis yang diberikan ini itu tetap itu diberikan terutama paling besar kepada pemberi kerja. Dan khusus tentang JKP saya setuju bahwa itu harus dibuat penjelasan lagi lebih clear karena itu membutuhkan pasti ada sebuah proses tersendiri ya, karena biayanya pasti tertentu dengan jaminan tertentu juga. Nah, ini yang saya kira karena tidak sempat kita sosialisasi baik, akhirnya program yang sebenarnya kalau ini didiskusikan bisa diterima. Kalau dia tadi Bu Eli kan menerima ya, kalau kita lihat tadi ya, cuma mungkin butuh penjelasan. Saya juga cermati misalnya Mas Ristadi juga ya dari KSPN juga menerima tapi butuh penjelasan. Artinya Golkar mendukung JHT ini kan, Bung Melki? Oh ya, kita mendukung untuk dikembalikan kepada fitrahnya. Fitrahnya sebagai jaminan hari tua ya? Betul. Oke, baik. Mbak Dita, jadi kalau kita lihat ya, ini sesuatu yang katakanlah bagus menurut pemerintah dan juga Golkar. Muncul kegaduan ini problemnya pada apa? Pada memang ada soal trust ya, soal trust dana itu digunakan untuk seperti apa, kurang sosialisasi atau problem politik sebetulnya? Ya kombinasi dari berbagai persoalan. Jadi memang konsepsi asuransi sosial itu membutuhkan waktu untuk diberi penjelasan kepada masyarakat. Contohnya begini, Undang-Undang SJSN itu kan disahkan tahun 2004. Tapi aturan turunannya berupa pembentukan lembaga BPJS sebagai amanat undang-undang itu baru muncul 2011. Jadi butuh waktu 7 tahun ya untuk mempersiapkan, untuk meyakinkan masyarakat ini ada konsep baru asuransi sosial loh. Ya, di mana kalian harus mengiur, harus gotong royong. Kalau kalian sudah menempatkan sejumlah uang di lembaga asuransi sosial ini, ada aturan-aturan di mana kalian tidak langsung bisa menarik uang itu dan langsung saat itu juga mendapat manfaat. Ada jeda waktu dan sebagainya. Nah, salah satunya JHT ini. Karena teman-teman di 2015 sudah mendapatkan semacam diskresi ya untuk mengambil uang itu 1 bulan gaji, 1 bulan pasca di PHK. Maka ketika itu mau dikembalikan ke kitohnya, karena sudah pernah merasakan senangnya
lalu merasa tidak mau melepaskan itu. Jadi kalau persoalan sosialisasi gini Mas, jadi masukannya Kak Eli tadi oke lah kita terima ya bahwa memang perlu ada sosialisasi, perlu melibatkan yang lain secara luas. Tapi anggapan yang sama terhadap kami, kekurangan sosialisasi itu juga terjadi pada saat Undang-Undang Cipta Kerja dan pengupahan. Ya, anggapan bahwa kami jalan sendiri, Kemnaker tidak berkonsultasi dengan teman-teman pekerja. Pertanyaannya adalah seberapa cukup sosialisasi dan dialog itu? Seberapa kadar dialog yang dirasa cukup untuk mengakomodir ratusan serikat pekerja? Makanya karena ada begitu banyak serikat pekerja, kita pertama kali masuk ke lembaga kerjasama tripartit. Karena itulah unsur yang paling representatif. Tapi kalau kritikan kurang sosialisasi kami terima sebagai masukan yang akan kami perbaiki betul. Baik, Dita Indasari, saya ke Yanuar Rizky. Yanuar, ini sebetulnya ya, apakah memang JHT kemudian aturannya diubah ini sebetulnya adalah karena memang ada kesulitan likuiditas di BP Jam Sostek atau trauma dengan kasus Jiwasraya, kasus Asabri dan lain sebagainya, atau problem apa? Tapi analisa Yanuar setelah jeda berikut ini. Omeha. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Saya ke Yanuar Rizky, pengamat ekonomi. Yanuar, jadi kalau dari kacamata Anda, kenapa kemudian pemerintah kemudian mengeluarkan Permenaker dan mengembalikan JHT ini kepada 56 tahun? Apa yang terjadi sebetulnya? Pertama gini, kalau kita lihat dari laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan, jadi kalau yang resmi di website BPJS Ketenagakerjaan baru ada laporan keuangan 2020. Kalau dilihat di situ, arus kas dari program dana jaminan sosial jaminan hari tua, jadi DJS DHT, itu mengalami negatif cash flow. Negatif cash flow? Arus kasnya itu negatif. Lebih banyak keluarin duit daripada masukin duit, gitu ya. Nah, kalau kita lihat, apa sih unsur masukan uangnya? Iuran. Iuran itu tumbuh positif sekitar 4%. Tapi kemudian apa yang mengakibatkan keluar? Kita lihat terjadi lonjakan klaim dari JHT. Lonjakannya itu sekitar 15,5%. Kemudian dalam asuransi trust fund seperti ini, asuransi jaminan sosial yang durasinya jangka panjang seperti yang dibicarakan Bu Menteri dan Bapak Ibu yang lain, itu kan memang durasinya melakukan ngelihat likuiditas itu dari solvabilitas. Jadi solvabilitas ini adalah kemampuan aset yang ditempatkan oleh lembaga penyelenggara, dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan, untuk membayar klaim. Klaim itu adalah akumulasi dari dana jaminan sosial itu sendiri. Nah, aturannya kalau untuk asuransi sosial yang solvabilitas jangka panjang ini 100%. Jadi artinya 100 aset plus pengembangannya bisa membayar klaim jangka panjang 100. Nah, terjadi penurunan di bawah 100 di BPJS Ketenagakerjaan sejak 2019, ya. Di 2020 tambah ke bawah. Nah, kalau dilihat di sini faktor yang menyebabkan itu adalah klaim. Ya, jadi klaimnya naik, anggota baru kurang. Yang itu kurang. Nah, jadi kalau saya melihatnya ini sebetulnya bukan fenomena yang terjadi di kita aja. Fenomena seperti ini juga terjadi di trust fund di Eropa, trust fund di Amerika Serikat. Cuman bedanya kalau di luar negeri yang namanya JKP itu bukan wacana, memang mereka punya dana jaminan sosial pengangguran. Ya, jadi artinya kalau mereka itu memang yang sekarang lagi insolvent masalahnya terkait dengan realisasi pembayaran dana pengangguran. Nah, jadi kalau kita lihat di sini tekanan insolvent ini terjadi. Nah, apa sih sebetulnya masalahnya? Masalahnya mungkin memang secara jangka panjang kita ingin mengembalikan fungsi JHT dan sebagainya. Tapi kembali momentumnya tidak pas. Momentumnya tidak pas. Ya, momentum tidak pas. Kedua, ini menurut saya, mohon maaf gitu ya, tanda petik pin-pinbo gitu ya. Jadi artinya kita kayak menutup mata bahwa apa sih sebenarnya yang sedang terjadi. Yang tengah terjadi kan sebetulnya tekanan terhadap klaim yang baik. Baik. Yang memicu permen ini keluar. Baik, Dita, betul nggak sih sebetulnya ada problem di BP Jam Sostek ya? Problem likuiditas di Jam Sostek, kemudian yang pemerintah kemudian mengubah revisi didorong ke 56 tahun. Gimana respon dari pemerintah?
Jadi begini, Permenaker 2 2002 ini dikeluarkan dasarnya adalah yang tadi sudah disampaikan Bu Menteri, keinginan kita melindungi pekerja bukan hanya hari ini tapi juga masa depan. Itu yang pertama. Kedua, coba dibayangkan ya, kita sudah siapkan JKP dengan anggaran pemerintah 6 triliun dengan iuran setiap tahun 823 miliar ya untuk membiayai teman-teman yang ter-PHK. Lalu JHT tidak kita kembalikan kepada kitohnya. Akan ada penumpukan manfaat bagi pekerja di masa kini, sementara di masa depan hanya satu jadinya cantolannya itu jaminan pensiun. Bayangkan kalau redundancy itu terjadi, dapat pesangon, ya sesuai regulasi harusnya dapat pesangon, dapat JKP yang ter-PHK, dapat JHT, boleh narik JHT, dapat pelatihan vokasi, 1 orang 5 sampai 6 juta rupiah, dapat sertifikasi, dapat informasi pasar kerja. 6 manfaat sekaligus di masa kini. Coba redundancy triple atau begitu banyak tumpukan manfaat, sementara di masa depan apakah kita nggak memikirkan untuk yang di masa depan bagi pekerja. Dan yang ketiga, soal JKP itu bukan wacana Pak Yanwar. Karena memang seluruh sistemnya sudah disiapkan, anggarannya sudah ada, kita akan jalankan Februari. Pemerintah tidak menjanjikan bahwa ini semua akan sempurna, akan smooth, akan bagus, karena ini juga bentuk jaminan sosial yang baru bagi kita kan, unemployment benefit. Tapi ini harus dimulai. Kalau Pak Yanwar tadi bilang, ini situasinya belum tepat. Pertanyaan kita, kapan yang tepatnya? 6 bulan lagi, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, bagaimana kita memprediksi sebuah regulasi ini, JKP dan JHT ini, tepatnya itu kapan? Sampai sekarang juga kan kita belum bisa menyimpulkan, memproyeksi masa depan. Baik, Dita, silakan Yanwar. Ini kalau memang nyari momentum, tepatnya kapan, Yan? Yang diganti oleh JKP itu adalah pengurangan pesangon yang selama ini dibebankan ke usaha. Jadi kan artinya UU Ciptaker itu mengurangi yang namanya biaya pesangon ke pengusaha, diciptakanlah yang namanya JKP. Jadi saya ingin kita ngelihat dari kacamata buruh ya, kacamata buruh, kalaupun JKP itu nanti ada, itu adalah mensubstitusi uang pesangon yang selama ini ada dalam sistem ketenagakerjaan kita. Nah, mereka melihat seperti apa? JHT itu adalah produk tabungan. Jadi yang namanya produk tabungan, jadi gini, kalau kita kembali ke produk asuransi yang perbankan, JHT ini kan kontrak. Saya akan terus membayar iuran sepanjang saya punya kerja. Kalau saya nggak punya kerja, saya nggak mengangsur lagi. Nah, kalau saya sudah tidak mengangsur, berarti sebetulnya saya juga sudah putus kontrak terhadap jangka panjang 56 karena tidak tercapai. Jadi kalau di sisi ini, kalau kita juga mau berdebat tentang filosofi, kita juga bisa berdebat filosofi, ini produk asuransi tabungan atau ini produk social fund trust fund. Kalau social fund trust fund, kalau kita bicara tentang JKP tadi yang saya lihat, jadi ini kita lihat dari kacamata buruh dulu nih. Nah, terus kalau sekarang gimana sih, kapan kita siap? Saya ingin melihat ya bahwa kita ini dialog sosial dalam hal pembentukan kebijakannya kurang berkualitas. Harusnya kita dorong. Coba kita lihat di Amerika Serikat misalnya, insolvent rate naik terhadap trust fund unemployment. Itu yang bahas adalah otoritas moneter, otoritas fiskal, Menteri Keuangan, dan si ketua, ya kalau di kita ketua BPJS-nya lah. Jadi dilihat itu adalah apa? Bahwa alokasi portofolio dari dana jaminan sosial, kalau dia butuh cash, dia jual, itu juga mengganggu stabilitas perbankan dan moneter. Nah, terus bagaimana caranya tidak terjadi gitu? Mereka dengan segala upaya menciptakan yang namanya unemployment fund turun. Artinya apa? Tidak terjadi PHK. Nah, sekarang kan dialog sosial seperti ini tidak terjadi gitu. Jadi seolah-olah yang terjadi itu otoritas moneter hanya mikirin inflasi, otoritas fiskal hanya mikirin bagaimana kemana segala macam, dan kemudian takut terhadap terjadi peningkatan yield surat utang negara, karena perlu diingat otoritas jasa keuangan mengatur dana DJS itu 50% harus ke surat utang negara. Dan menurut di data BPJS 66% ada di surat utang negara. Kita bisa bayangin nggak kalau PHK ini nggak selesai dan kemudian kita tidak stop dengan regulasi 56 tahun, pada akhirnya BPJS juga akan mengeksekusi surat utang negara. Ya. Jadi sebetulnya menurut saya dari kacamata ini kita juga jangan tutup mata. Situasi global sedang tidak menguntungkan, pasar tenaga kerja tidak menguntungkan, apalagi di depan mata kita
Oke, ada baik. energi, ada inflasi tinggi. Jadi kalau ditanya kapan momentum yang tepat, disinilah perlunya teknokrat, 3 pilar bekerja dengan baik. Oke, baik. Kenapa? Baik, Yanuar. Moneter, fiskal, dan lain sebagainya harus bekerja dengan baik. Itu Baik, saja. oke. Saya kembali ke Mbak Eli Rosita Silaban. Mbak Eli, jadi kalau memang pemerintah akan merilis JKP pada Februari, ya, apakah ini kemudian bisa menggantikan fungsi JHT yang dulu diberikan sebulan setelah pekerja itu resign? Tolong masih unmute. Ya. Ya, masalahnya kan JKP ini kan baru mau dilakukan bulan ini, jadi kita belum tahu. Belum tahu ya? Tingkat keberhasilannya kita belum tahu seperti apa. Walaupun memang terlepas teman-teman yang lain menentang JKP itu, kami dari KSBC mengapresiasi karena itu sama yang dilakukan oleh beberapa negara di luar negeri gitu. Jadi kita apresiasi. Cuma kan kalau kita katakan itu bisa langsung mengganti, kan belum bisa kita tahu karena baru diberlakukan saat ini begitu. Nah, soal momentum itu tadi Mbak Dita nanya, mungkin kalau tidak ada pandemi dan tidak banyak PHK untuk buru-buru, barangkali tidak seperti ini besarnya penolakan. Gitu. Tapi memang kami melihat banyak sekali anggota kita memang mereka mengklaim bahwa membayar selama ini, ternyata itu tidak disetor juga dari BPJS. Lalu yang sebelum terhitung 12 bulan itu, 1 bulan sebelum penghitungan ini berlaku untuk Februari ini, mereka ternyata tidak bisa mengklaim. Lalu cakupannya kurang banyak, Pak. Misalnya ya masih sedikit kan yang formal. Kita kemarin waktu di RDPU kita katakan bahwa ya coverannya diperluas lah, ada termasuk guru-guru yang baik. Baik, Bu Eli, saya ke Bang Saleh Daulay. Jadi Bang Saleh, PAN melihat soal JKP, jaminan kehilangan pekerjaan ini seperti apa, Bang? Ya, sebetulnya begini, tadi itu ada yang menarik dari Pak Yanwar tadi yang belum dijawab oleh Mbak Dita tadi, yang soal tadi berapa sih sebetulnya dana yang ditarik tadi itu. Malah jawabnya kan malah soal JHT JKP tadi. Mestinya kan kita mau lihat dulu ini sebetulnya dana yang yang ditarik kemarin itu berapa, sehingga ini kita lihat relevansi daripada tindakan pengambilan atau penarikan uang JHT itu dengan keluarnya kebijakan ini yang tiba-tiba dan mendadak ini, itu yang belum keluar sebetulnya, belum dijawab. Nah kemudian yang kalaupun misalnya nanti mungkin Mbak Dita bisa jawab itu ya. Kemudian yang kedua, kalau ditanya saya terkait dengan bagaimana sebetulnya baiknya ke depan, itu saya sebetulnya sederhana aja Mas. Yang JKP itu sebetulnya baik ya, bagus. Para pekerja juga serikat pekerja saya yakin itu akan menerima ini JKP ini. Karena dulu waktu JKP ini dibahas di DPR, ini saya kira termasuk salah satu poin yang menarik perhatian dan masing-masing partai berbicara di sini. Jadi bahkan kita di DPR untuk khususnya fraksi PAN itu menginginkan itu bukan hanya 6 bulan, bahkan kalau bisa lebih dari 6 bulan pada waktu itu. Kenapa? Karena ini untuk kesejahteraan dari para pekerja. Nah masalahnya adalah ini soal JHT. JHT ini kan sebetulnya uang mereka. Uang mereka ini kan mestinya boleh diambil kapan saja. Saya sebetulnya ini kan seakan-akan JKP ini bisa menggantikan JHT. Artinya kalau udah ada JKP ini jangan lagi ambil JHT, kan gitu kurang lebihnya. Nah sebetulnya apa yang ingin saya tawarkan itu malah menurut saya JKP itu tetap dibayarkan. Kalau misalnya pekerjanya merasa kurang, boleh diambil JHT-nya. Atau pekerja itu boleh memilih mau ngambil JHT silakan, mau ngambil nunggu 56 tahun silakan. Opsional ya? Tahun silakan begitu. Karena apa? Kan ini kan tergantung kebutuhan para pekerja, masing-masing orang kan berbeda. Misalnya katakan orang dapat JKP sekian misalnya, lalu dia mau membuka pekerjaan ataupun lapangan pekerjaan baru. Ternyata uangnya kurang. Nah, peluang dia mendapatkan uang yang paling fresh, yang paling cepat itu adalah dari JHT, kan begitu. Nah, dengan adanya JHT itu ditambahkan dengan uang yang ada di JKP, dia sudah bisa bikin usaha baru. Mana lebih potensial bermanfaat untuk mereka dalam jangka pendek dibandingkan dengan mereka harus nanam uang itu sampai 56 tahun, sampai usia 56 tahun begitu loh. Menurut saya lebih baik dimodalkan sekarang, di mana-mana orang melihat kalau ada potensi usaha ya harus dibuka potensi usaha itu. Nah, ini yang tadi memunculkan tadi jangan-jangan munculkan istilahnya ini dugaan-dugaan di mana kalau nanti JKP ini sudah berjalan, kemudian JHT masih ditarik gitu, akan banyak penarikan. Kenapa?
Karena konsep JKP itu anggarannya itu adalah rekomposisi anggaran yang ada di JKK dan JKM. Jadi gabungan antara dua itu sebetulnya nanti ditambah dengan yang tadi 6 triliun yang dari pemerintah itu. Baik. Nah, kalau misalnya nanti orang ini sudah jalan JKP-nya, kemudian JHT-nya masih ditarik, berarti kan banyak penarikan nih. Oke. Nah, sanggup nggak likuiditas daripada BPJS Tenaga Kerja untuk bertahan? Gitu. Oke, baik, Bang Saleh. Tadi pertanyaan substansi yang ditanyakan pada pemerintah. Dita bisa merespon tadi pertanyaan Januar soal solvabilitas dari BP Jam Sostek dan juga opsional sebenarnya kalau mau ditarik ya boleh aja ditarik. Gimana, Dit? Ya pertama begini ya, data yang kami dapat dari BPJS TK ya, ini sebenarnya wilayah yang sangat teknis yang paling paham sebenarnya Kementerian Keuangan, BPJS TK dan DJSN. Rasio pembayaran klaim JHT 3 tahun terakhir menunjukkan angka 65,4%. Itu pendapatan iuran dibandingkan dengan pembayaran klaim 65,4%. Artinya perjalanan pembayaran selama setahun ini sudah cukup di-cover. Itu data yang saya dapat dari BPJS per minggu satu minggu terakhir ini. Itu yang pertama. Kedua, tadi kita merespon Bang Saleh Daulay. Kalau teman-teman mengambil JHT pasca di PHK atau pasca resign atau apapun untuk membuka usaha, itu berarti fungsinya keliru, Bang Saleh. Karena fungsinya jaminan sosial bukanlah bantuan sosial wirausaha. Bantuan sosial wirausaha itu ada di Kementerian Tenaga Kerja, ada di kementerian lain. Daripada kita memakai anggaran tabungan pribadi, anak-anak yang harusnya bisa buat masa tua, lebih baik pakai anggaran negara yang memang kantongnya untuk itu, slotnya untuk ini saya respon dulu ini menarik. Oke, silakan Bang Saleh, sebentar, silakan. Jadi ini kalau dikatakan bahwa itu tadi ini salah peruntukannya JHT itu kalau ditarik sekarang, berarti mulai dari keluarnya Permenaker 19 2015. Udah salah. Sampai hari ini berarti pemerintah salah. Kenapa? Karena boleh ditarik kok, sebulan setelah di PHK tuh boleh ditarik tuh anggarannya. Bagaimana cara kita mengadili pemerintah dengan cara begini? Coba dijelaskan kepada saya. Itu kan sudah jelas-jelas salah itu. Ya kan? Kenapa pada saat itu boleh ditarik, sekarang di saat orang lagi butuh uang di tengah pandemi seperti ini malah nggak boleh? Mana yang lebih salah kan gitu? Disitulah saya katakan letak keadilannya itu dalam konteks ini belum kelihatan. Itu loh Mbak Dita. Ya, nah boleh dijawab nggak Mas Budiman? Ya pendek ya, silakan. Ya, jadi gini, tadi kita sudah bahas juga itu di kantor bahwa Permen 19 2015 dengan Permen 2 2022 itu tidak bertentangan dengan PP yang ada. Jadi pada saat itu Permen dikeluarkan boleh ditarik 1 bulan setelah PHK JHT itu memang karena belum ada bantalan tadi Bu Menteri sudah sampaikan. Sekarang begitu substitusinya disiapkan, maka digeserlah kembali ke kitahnya. Jadi memang kalau kita mau sekedar membenahi saja apa yang ada supaya masuk ke slotnya dan fungsinya masing-masing. Oke, baik. Ini menarik lagi nih. Oke, baik. Saya pindah ke Bung Melki terlebih dahulu. Bung Melki, jadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ya setelah kontroversinya begitu luas ya, polemiknya juga begitu belum tahu kapan akan selesai. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk agar masalahnya ini bisa solve? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.